Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas topik optimis, ikhtiar, dan tawakal. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran kita lebih lanjut, sebelumnya Bapak telah menyiapkan peta konsep untuk mempermudah kita di dalam memahami pelajaran ini nanti. Silahkan kalian perhatikan peta konsep yang ada pada layar berikut ini. Adapun judul bahasan kita pada hari ini atau judul topik pembahasan kita pada hari ini yaitu optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, untuk memahami topik optimis, ikhtiar, dan tawakal ini, Bapak telah menyiapkan bagan atau pola yang akan kita lalui di dalam mempelajari tentang topik ini. Adapun bagan-bagan tersebut adalah nanti kita terlebih dahulu akan membaca beberapa surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39-42, dan surat Al-Imran ayat 159. Selanjutnya setelah itu nanti kita akan membaca hadis Nabi Muhammad SAW tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Selanjutnya, setelah itu nanti kita akan mengkaji tajwid yang terkandung di dalam surat-surat yang sudah kita baca tadi. Kemudian kita akan mencari tahu isi kandungan daripada ayat tersebut dan isi kandungan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang sudah kita baca nanti. Lanjut setelah itu, kita akan mempelajari tentang pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Setelah itu, kita akan mencari hikmah yang terdapat atau yang berkesinambungan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Selanjutnya, nanti kita akan melihat implementasi tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Oke, lanjut. Sebagaimana sudah Bapak katakan tadi, bahwasanya di dalam pelajaran ini kita pertama kali akan membaca beberapa surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Quran, surat Az-Zumar, surat An-Najm, dan surat Ali Imran. Untuk yang pertama, silahkan kalian perhatikan surat Az-Zumar ayat 53 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Az-Zumar ayat 53. Yang mana artinya, silahkan kalian perhatikan. Arti dari surah ini adalah, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Itulah Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang sudah tadi kita baca dan sudah kita lihat artinya. Lanjut, berikutnya kita akan membaca Al-Quran surat An-Najm ayat 39-42. Silakan kalian perhatikan dan dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna la rabbikal muntaha. An-Najm ayat 30 ayat
39 sampai 42. Oke, sekarang kita perhatikan artinya. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Ini adalah merupakan bunyi dari surah An-Najm ayat 39 sampai 42 yang isinya adalah berhubungan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Lanjut. Kita akan membaca hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yang mana bunyinya silahkan didengarkan dan diperhatikan. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahu azzi wa jalla ana 'inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yazkuruni wallah Allahu afraha bi taubati 'abdihi man ahadikum yajidu dallathu bil falati wa man taqarraba ilayya sibran taqarrabtu ilaih zira'a wa in taqarraba ilayya zira'a taqarrabtu ilaihi ba'a wa in atani yamsi aqbiluhu aharwilu. Ini adalah hadis Muhammad Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sekarang kita perhatikan arti dari hadis tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku menurut atau mengikuti prasangkaan hambaku. Aku akan senantiasa bersamanya sepanjang ia mengingatku. Demi Allah, sungguh Allah sangat senang dengan taubat hambanya seperti saya hilang di tanah lapang. Dan barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah anak sekalian ya, hadis Nabi Muhammad SAW yang sudah kita baca. Ya, lanjut, kita akan membaca Al-Quran Surah Al-Imran ayat 159 berikut ini. Silakan perhatikan dan dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Itulah anak sekalian, bunyi surah Al-Imran ayat 153. Surat Oke, lanjut sekarang kita akan masuk ke dalam kajian tajwid dari surat-surat yang sudah kita baca tadi. Pertama, kita akan melihat kajian tajwid dari Quran surat Az-Zumar ayat 53. Ada tiga buah kata yang kita dapatkan yang terkandung atau yang terdapat di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang sudah kita baca tadi. Yaitu yang pertama, kata anfusihim. Pada kata anfusihim terdapat nun sukun bertemu dengan huruf fa. Ini hukum bacaannya
adalah ikhfa. Apa maksud dari ikhfa? Ikhfa adalah dibaca samar-samar dengan mendengung. Perhatikan contoh cara membacanya. Anfusihim, anfusihim. Jadi tidak kita baca dengan anfusihim, tetapi anfusihim. Itulah kajian dari kata yang pertama. Lanjut pada kata yang kedua, yaitu ada lagi kata anfusihim la taqnatu. Nah, pada kata ini ada mim sukun atau mim yang bertanda mati bertemu dengan huruf lam alif. Maka kondisi seperti ini hukum tajwidnya adalah izhar safawi. Apa tadi anak sekalian? Izhar safawi. Yang mana pengertian dari izhar safawi itu adalah dibaca tegas dan jelas. Nah, jadi perhatikan cara membaca izhar safawi pada kata berikut ini, yaitu pada mim sukun bertemu dengan lam alif. Anfusihim la taqnatu. Artinya bunyi mim mati kedengaran jelas tanpa disamarkan. Lanjut pada kata nomor 3, yaitu terdapat kata mirrahmah atau tulisannya mirrahmatin, kita baca mirrahmah. Pada kata ini terdapat huruf nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf ro. Nah, kondisi seperti ini hukum tajwidnya atau nama hukum tajwidnya adalah idgham bila ghunah. Apa pula yang dimaksud dengan idgham bila ghunah? Idgham bila ghunah adalah suara nun sukun atau nun mati dimasukkan ke dalam suara ra dan tidak boleh didengungkan. Artinya, perhatikan cara membacanya, mirrahmah. Bukan kita baca dengan min rahmah, akan tetapi mirrahmah. Yang mana bunyi nun ini dimasukkan ke dalam bunyi ra. Jadi bunyi nun mati atau nun sukun ini tidak jelas lagi. Tapi ingat, tidak boleh didengungkan atau dengan tidak berdengung. Lanjut kepada kajian tajwid dalam Quran surat An-Najm ayat 39. Berikut silakan kalian perhatikan. Pada Quran surat An-Najm ayat 39 yang sudah kita baca tadi, ada 2 buah kata yang mengandung hukum tajwid. Yaitu, silakan kalian perhatikan pada kata yang pertama, wa'al-laisa. Wa'al-laisa. Pada kata wa'al-laisa, ada nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf lam. Hukum bacaannya sama seperti kajian tajwid sebelum ini yang sudah kita baca tadi, yaitu mirra. Ya. Sekarang adalah wa'al-laisa. Nun mati bertemu dengan lam. Maka hukum bacaannya yaitu idgham bila ghunah. Yang mana yang dimaksud dengan idgham bila ghunah itu adalah bunyi nun sukun dimasukkan ke dalam suara lam dan tidak boleh dibaca secara mendengung. Perhatikan contoh cara membacanya. Wa'al-laisa. Wa'al-laisa. Oke, baik. Sudah paham kira-kira? Kita lanjutkan kepada kata berikutnya. Masih dalam Quran surat An-Najm ayat 39. Yaitu pada kata lil insani. Pada kata lil insani ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf sin. Kondisi seperti ini, hukum tajwidnya adalah ikhfa. Apa? Ikhfa. Apa yang dimaksud dengan ikhfa? Dibaca samar-samar dengan mendengung. Silakan perhatikan cara membacanya. Lil insani. Lil insani. Nun mati
itu dibaca samar-samar dan didengungkan. Itulah yang dimaksud dengan ikhfa. Bagaimana kira-kira sekalian? Paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya. Masih di dalam surat An-Najm tadi ya sekalian ya. Dan surat An-Najm ayat 40 yang mana ada juga kata wa anna. Di mana di sini yang disoroti masalah hukum tajwidnya yaitu pada nun yang bertasdid atau bahasa kita bersabdu. Nun yang bersabdu seperti ini, hukum tajwidnya adalah gunnah. Apa? Gunnah. Yang dimaksud dengan apa yang maksud dengan gunnah itu? Gunnah adalah dibaca secara mendengung, membacanya menunggu beberapa saat, jangan terburu-buru. Maksudnya, di dalam kita mendengungkan bunyi nun ini nanti agak ditahan. Contohnya, perhatikan contoh cara membacanya wa anna. Nah, kan agak lama kan? Jangan langsung wa anna. Enggak, ya. Jadi agak ditahan beberapa waktu. Oke, kita lanjutkan. Lanjut pada Quran surat An-Najm ayat 41. Pada Quran surat An-Najm ayat 41 ada kata summa, yaitu pada kata mim bertasdid. Sama seperti nun bertasdid tadi, hukum bacaannya adalah gunnah. Apa itu gunnah? Yaitu dibaca secara mendengung, membacanya menunggu beberapa saat, jangan terburu-buru atau agak ditahan. Contoh cara membacanya, perhatikan. Summa. Nah, itu ya, ditahan. Kemudian didengungkan. Lanjut. Kita masuk ke surat An-Najm ayat 42. Pada surat An-Najm ayat 42, kita dapatkan ada dua kata, yaitu kata wa anna dan kata al-muntaha. Oke, kita bahas satu persatu. Kata yang pertama, wa anna. Ini sebenarnya sudah dibahas pada pembahasan yang di atas tadi. Ini mirip ya, yaitu ada nun bertasdid. Apa tadi hukum bacaannya? Iya, gunnah, yang artinya dibaca secara mendengung, membacanya menunggu beberapa saat, jangan terburu-buru. Contohnya, wa anna. Itu ya, paham kira-kira? Lanjut pada kata berikutnya. Kata al-muntaha. Di sini ada huruf nun mati bertemu dengan huruf ta. Kondisi seperti ini, hukum bacaannya atau hukum tajwidnya bernama ikhfa. Ikhfa kan tadi sudah kita pelajari di atas ya, cuma berbeda hurufnya saja. Itu sekarang nun mati bertemu dengan ta. Apa yang dimaksud dengan ikhfa? Dibaca secara samar-samar dan mendengung. Silakan kalian perhatikan cara membacanya. Al-muntaha. Nah, kan agak didengungkan. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang di surat Ali Imran ayat 159 yang tadi sudah kita baca. Pada surat Ali Imran ayat 159 yang sudah kita baca tadi, ada beberapa kata yang mengandung hukum bacaan tajwid, yaitu ada dua buah kata, yaitu kata yang pertama azamta dan kemudian kata yang kedua adalah innallah. Baik, kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama pada kata azamta. Pada kata azamta ada mim sukun atau mim mati ini ya, mim sukun bertemu dengan huruf ta, maka hukum bacaannya adalah izhar safawi, yaitu dibaca secara terang atau jelas, tidak boleh mendengung. Dijelaskan bacaannya, tidak boleh didengungkan. Silakan kalian perhatikan cara membacanya berikut ini. Azamta.
azamta. Jadi jelas sekali bunyi mim sukunnya. Berikut kita bahas kata yang kedua, yaitu innallah. Innallah. Ya. Kata yang mana akan kita bahas? Iya, yaitu kata atau huruf nun bertasdid. Apa tadi hukum bacanya? Iya, betul. Unnah. Yaitu dibaca secara menengung, membacanya menunggu beberapa saat, jangan terburu-buru. Kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya. Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari tentang kajian tajwid, sekarang kita akan mempelajari kandungan dari surah-surah yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, kita akan mencari tahu kandungan surat Az-Zumar ayat 53 yang sudah kita baca tadi. Artinya, dari Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang sudah kita baca tadi, baik itu Arabnya maupun artinya, itu terkandung makna, ya. Perhatikan kandungannya, yaitu banyak yang berputus asa dari rahmat Allah, karena itulah mereka menyangka Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Padahal Allah mengampuni hambanya yang mau bertaubat dan sungguh-sungguh. Allah mencintai hambanya yang selalu optimis dan melarang hambanya bersikap pesimis. Artinya, anak-anak sekalian, dari kandungan ini dapat kita artikan bahwasanya jangan kita menyangka mentang-mentang dosa kita sudah banyak, kita mengira Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Kalau kita benar-benar minta ampun dan bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita tadi. Dan kemudian Allah mencintai hambanya yang selalu optimis, yang selalu mempunyai harapan yang tinggi, dan melarang hamba-hamba yang selalu bersikap pesimis atau cenderung merasa tidak mungkin. Oke, sekalian, baik, kita lanjutkan. Kita akan mempelajari kandungan surah An-Najm ayat 39 sampai 42 yang tadi sudah kita bahas dan sudah kita lihat artinya. Nah, sekalian, silakan kalian hubungkan nantinya ya. Dari surat An-Najm ayat 39 sampai 42 yang sudah kita baca tadi, terdapat kandungan. Kandungan yaitu ada 3 macam. Yaitu kandungan yang pertama, pentingnya ikhtiar atau berusaha bagi seorang hamba untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri atau keluarga. Artinya anak-anak sekalian, walaupun kita tahu bahwasanya kita ini sudah ada takdir atau nasib yang ditentukan oleh Allah, namun kita tetap harus berusaha. Karena takdir itu ada 2 macam, yaitu takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, jadi dalam hal ikhtiar atau berusaha, contohnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka kita wajib berikhtiar atau berusaha. Kemudian kandungan yang kedua, manusia hanya memperoleh pahala dari usahanya sendiri. Artinya, pahala itu tidak bisa diberikan kepada orang lain. Begitupun sebaliknya, dosa itu tidak akan bisa, seseorang tidak mungkin dilimpahkan kepada orang lain. Ya, artinya pahala dan dosa itu akan ditanggung oleh orang itu sendiri atau orang itu masing-masing. Berikut kandungan yang ketiga. Allah membalas setiap amal yang dilakukan dengan seadil-adilnya. Jadi kalian jangan ragu. Jangan ragu dengan pengadilan Tuhan. Allah tidak akan pernah mengadili umatnya dengan tidak adil. Allah adalah hakim yang maha adil. Dia tidak akan mungkin menyia-nyiakan amalan sekecil apapun dari umatnya. Begitupun sebaliknya, dia tidak akan menghilangkan
dosa sekecil apapun dari umatnya, kalau umatnya tersebut tidak bertaubat atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, kita masuk ke kandungan surah Al-Imran ayat 159. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 ini terdapat 3 kandungan. Yaitu yang pertama, walau ada pelanggaran besar yang dilakukan pada perang Uhud, namun Rasulullah SAW tidak marah, memaafkan dan memohonkan ampun dosa mereka. Andai hati Rasulullah SAW kasar, niscaya mereka akan menjauhi Rasulullah. Ini kandungan yang pertama dari surah Al-Imran ayat 153. Ini terjadi pada perang Uhud. Kalian sudah pernah mendengar perang Uhud? Iya, perang besar yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Pada perang ini terjadi ada sekelompok pasukan Muslim yang diperintahkan oleh Allah untuk tidak meninggalkan pos. Akan tetapi karena merasa saat itu umat Islam sudah menang, kelompok tadi meninggalkan posnya, mengabaikan larangan dari Rasulullah, sehingga kondisi pun berbalik. Yang tadinya umat Islam menang, sekarang malah berbalik, justru kaum kafirlah yang menang. Nah, dari keadaan tersebut, namun Rasulullah tidak marah kepada kelompok tersebut. Rasulullah memaafkan mereka dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa mereka. Andai saja hati Rasulullah SAW kasar kepada mereka tadi, niscaya orang atau kelompok tadi akan meninggalkan Rasulullah. Lanjut, kandungan yang kedua. Rasulullah selalu bermusyawarah dalam segala hal. Artinya, Rasulullah SAW tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Walaupun saat itu Rasulullah SAW adalah merupakan pemimpin di kelompok atau golongannya pada waktu itu. Jadi Rasulullah tetap mengutamakan bermusyawarah dalam segala hal untuk mengambil keputusan. Berikut kandungan yang ketiga dari Quran surat Al-Imran ayat 159. Yaitu Allah menganjurkan hambanya untuk bersikap tawakal setelah berusaha, bermusyawarah, dan membulatkan tekad. Artinya, setelah kita melaksanakan ikhtiar secara maksimal, yaitu berusaha, bermusyawarah, dan membulatkan tekad, setelah itu barulah kita bertawakal. Apa yang dimaksud dengan bertawakal? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, kita terlebih dahulu harus sudah berusaha secara maksimal. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita pelajari kandungan hadis. Kalau tadi sudah kita mempelajari kandungan-kandungan dari ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita baca tadi, sekarang kita akan mempelajari kandungan hadis yang tadi juga sudah kita baca, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang perilaku optimis. Jadi, dari hadis tersebut terdapat 4 kandungan. Yaitu yang pertama, ketaatan walaupun sedikit akan Allah balas berlipat ganda. Ya, mengulangi tadi keterangan Bapak, bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan amal manusia sekecil apapun itu. Lanjut kandungan yang kedua, hamba yang menambah ketaatan akan Allah berikan tambahan pahala dan curahan rahmat. Nah ini ya sekalian, kalau kalian atau siapa saja yang menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan tambahan pahala dan curahan rahmat. Apakah kalian ingin atau mau mendapat tambahan pahala dan curahan rahmat dari Allah? Nah, kalau kalian ingin, silahkan kalian menambahkan ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, kandungan yang ketiga. Kandungan yang ketiga adalah